Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin dekat banget sama pengalaman kita semua, yaitu gimana rasanya saat doa-doa kita, harapan terbesar kita, rasanya kok cuma dijawab dengan sunyi? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Dan mungkin kita bisa nemuin cara pandang yang baru. Kita semua pasti pernah kan ada di posisi ini saat kita udah curahin semua isi hati, minta sesuatu yang penting banget, tapi kok rasanya nggak didengar, rasanya diabaikan. Kita mulai dari sini dulu ya, dari mengakui perasaan itu. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu ngerasa doa kamu yang paling tulus, yang paling dalam, cuma disambut sama hening? Pertanyaan ini mungkin berat, tapi penting banget buat kita akui. Karena dengan mengakuinya, kita bisa mulai memproses semua rasa yang muncul. Dan ingat, kamu nggak sendirian kok ngerasain ini. Dan biasanya, ini nih yang kita rasain. Kecewa udah pasti, mulai ragu, kadang ngerasa, ya udahlah emang udah gini akhirnya. Atau bahkan ngerasa dilupain. Perasaan-perasaan ini nyata dan wajar banget buat dirasain. Ini bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Tapi gimana kalau ternyata keheningan itu bukan berarti tidak? Gimana kalau ada cara lain buat membacanya? Nah, disinilah kita akan coba memperkenalkan sebuah ide, sebuah perubahan cara pandang yang bisa jadi sangat kuat. Coba kita jeda sebentar, benar-benar resapi kalimat ini. Jadi ini bukan tentang doa yang gagal, sama sekali bukan. Ini tentang doa yang jawabannya sedang disiapkan untuk waktu yang paling sempurna. Ini membuka sebuah kemungkinan baru kan? Penuh harapan. Kelihatannya simpel banget ya pesannya. Tapi percayalah, efeknya itu bisa mengubah segalanya. Kalimat sesederhana ini punya kekuatan buat mengubah cerita di kepala kita. Dari yang tadinya tentang kegagalan, menjadi tentang penantian yang punya tujuan. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, kata ditolak itu rasanya final. Udah, selesai, pintu tertutup, bikin putus asa. Tapi di sisi lain, ada kata ditunda. Rasanya, ini belum waktunya, masih ada jalan. Ini tentang sabar, tentang harapan. Cuma ganti satu kata di pikiran kita, energinya udah beda jauh. Oke, kalau gitu kita lanjut lebih dalam lagi. Jadi kalau ini bukan penolakan, tapi sebuah penundaan demi waktu yang tepat, pertanyaannya, apa sih sebenarnya waktu yang tepat itu? Jadi, ini poinnya. Waktu yang tepat itu bukan berarti ditunda tanpa alasan. Ini tuh lebih kayak ada sebuah skenario yang lebih besar, di mana semua kepingan puzzle-nya harus pas dulu di tempatnya. Sebuah momen di mana semua kondisi udah selaras dengan sempurna, yang seringkali kita sendiri nggak bisa lihat dari sudut pandang kita yang terbatas. Artinya, saat kita mencoba menerima konsep waktu yang tepat ini, sebetulnya kita lagi belajar buat percaya. Belajar buat melepaskan keinginan kita untuk mengontrol segalanya, buat dapat hasil instan. Kita belajar buat yakin kalau ada proses yang lebih indah yang sedang bekerja untuk kebaikan kita. Oke, sekarang kita sampai ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita membawa cara pandang baru ini ke kehidupan sehari-hari? Gimana kita bisa benar-benar mengubah pola pikir kita? Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita coba. Pertama, izinkan diri kamu merasakan kecewa. Nggak apa-apa kok, jangan dihakimi. Kedua, secara sadar, coba ganti kata tidak di kepala kamu jadi belum. Dan yang ketiga, lihat penantian ini bukan sebagai sesuatu yang pasif, tapi sebagai sebuah tindakan aktif untuk percaya. Dan tujuan akhirnya, ya ini, perubahan cara pandang ini tujuannya adalah membebaskan kita dari rasa cemas karena ketidakpastian, dan membawa kita ke sebuah ruang tunggu yang lebih damai, lebih tenang, dan penuh harapan. Jadi, kita kembali ke kalimat kuncinya. Kalau ada satu hal yang bisa kamu bawa dari obrolan kita hari ini, aku harap ini kalimatnya. Setiap kali kamu mulai merasa putus asa, coba bilang ke diri sendiri. Ini bukan penolakan, ini cuma penundaan. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau masa menunggu ini sebetulnya bukan rintangan? Gimana kalau ini justru adalah sebuah hadiah? Sebuah waktu yang dikasih ke kita buat tumbuh, buat belajar, dan buat nyiapin diri, supaya kita benar-benar siap saat jawaban itu datang di waktu yang paling tepat. Coba deh, renungkan kemungkinan itu.